Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naka Yuliansa, berasal dari Pascasarjana ESL. Akan mencoba untuk memaparkan tentang teori produksi. Produksi adalah merupakan perpindahan atau transformasi dari input yang dapat berupa bahan baku ataupun bahan setengah jadi menjadi output, di mana output itu merupakan bahan yang dapat langsung dipakai oleh konsumen. Dalam produksi terdapat fungsi produksi, di mana suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output atau hasil produksi sebagai peubah yang tak bebas yang dipengaruhi dengan input-inputnya yang berupa faktor produksi yang mungkin antara lain modal dan tenaga kerja sebagai peubah yang bebas. Jadi output dipengaruhi terhadap faktor produksinya, dapat berupa bahan setengah jadi, modal ataupun tenaga kerja. Teori produksi juga menjadi dasar dari unsur-unsur pokok untuk menganalisa suatu penentuan harga sumber produksi, tenaga kerja, yang alokasi untuk sumber-sumber, dan pembagian produksi ekonomi. Dalam fungsi produksi terdapat berbagai jenis fungsinya. Yang pertama adalah fungsi produksi neoklasik. Yang kedua adalah fungsi produksi Cobb-Douglas atau disingkat dengan CDPF. Yang ketiga adalah Constant Elasticity of Substitution Production Function atau disingkat dengan CESPF. Yang keempat adalah Variable Elasticity of Substitution Production Function atau yang disingkat dengan VESPF. Baik, untuk pertama kita akan menjelaskan tentang fungsi produksi neoklasik. Pada fungsi produksi neoklasik yang dipakai dalam banyak perusahaan adalah menggambarkan output atau key sebagai fungsi dari dua input, yaitu modal dan tenaga kerja. Dengan modelnya adalah output sama dengan fungsi dari K dan L, di mana Q itu output, L itu adalah tenaga kerja, K adalah modal atau kapital. Dari produksi neoklasik ini, fungsi produksi neoklasik ini, kita dapat menghitung produk fisik marginal, di mana MPK adalah sigma Q per kapital, atau kita dapat menghitung labor atau tenaga kerja, yaitu sigma Q per labor, yang disebut dengan fungsi dari labor itu sendiri. Produk marginal tenaga kerja dan produk marginal modal membentuk fungsi produksi yang bersifat diminishing marginal physical productivity, yang berarti setiap pertambahan terhadap modal ataupun tenaga kerja akan meningkatkan output, tetapi seiringnya dengan pertambahan itu tidak akan bersifat negatif atau tidak sama, konstan. Seperti itu, di mana sigma MPK per sigma K sama dengan turunan kedua dari output per modal, atau sigma MPL per L, di mana turunan kedua dari output per labor. Kemudian dari fungsi produksi neoklasik juga terdapat perhitungan produktivitas rata-rata, di mana produktivitas rata-rata adalah output dikurangi dengan labor input atau input tenaga kerja, di mana
persamaannya adalah Q berbanding L, atau fungsi dari K dan L berbanding dengan L, atau lebar. Berikut adalah kurva produksi neoklasik, di mana dalam sumbu X-nya berupa jumlah tenaga kerja dan sumbu Y-nya adalah jumlah produksi. Pada saat kurva akan mengalami increasing return to scale pada tahap 1, kemudian akan memasuki diminishing return to scale pada tahap 2, kemudian negatif pada tahap 3. Di sini dilihat ada 3 kurva, yaitu adalah total dari produksi, kemudian dari rata-rata produksi, dan marginal produksi. Di dalam neoklasik juga terdapat peta isoquant dan tingkat substitusi teknis atau rate of technical substitution antara modal dan tenaga kerja per periode. Kurva isoquant sendiri adalah suatu kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, di mana substitusinya ini berupa pertambahan dari modal berbanding dengan tenaga kerja. Di situ dilihat apabila dalam posisi A, posisi modalnya itu adalah KA dan posisi dari tenaga kerjanya adalah LA. Di mana pada saat posisi B, modalnya akan turun ke KB, kemudian tenaga kerjanya akan disubstitusi atau menambah di posisi LB. Kemudian ada garis C, di mana itu adalah garis rate of technical substitution. Nah, pada kurva isoquant menggambarkan perbedaan tingkat kuantitas yang diproduksi. Seperti yang dijelaskan tadi, kemiringan sebuah isoquant menunjukkan tingkat L yang dapat disubstitusikan untuk K sementara output tetap. Kemiringan yang negatif adalah tingkat marginal dari substitusi teknis atau marginal rate of technical substitution atau RTS. RTS sendiri digambarkan pada persamaan di L for K sama dengan dK per dL, di mana dK per dL-nya dari Q sama dengan Q0. Nah, ini RTS ini tergantung pada satu dari persamaan tersebut adalah tingkat outputnya, kemudian kedua adalah kuantitas dari K dan L yang digunakan. Dapat ditunjukkan secara sederhana, RTS itu adalah MPL, marginal produksi tenaga kerja per marginal produksi modal, seperti itu. Kita akan membahas tentang return to scale. Return to scale adalah ukuran besarnya tingkat perubahan output seiring dengan perubahan input secara proporsional. Return to scale sendiri pun terbagi menjadi 3, yaitu pertama, increasing return to scale atau IRS, di mana kondisi output meningkat lebih banyak dari peningkatan porsi input. Yang kedua adalah constant return to scale, di mana output meningkat sama banyaknya dengan porsi peningkatan input. Jadi 1 tambah 1, jadi 1 input menghasilkan 1 output. Kalau untuk IRS input 1 bisa outputnya lebih dari 1. Kemudian yang ketiga adalah decreasing return to scale atau DRS. Kondisi di mana output meningkat dengan porsi lebih sedikit dari peningkatan porsi input. Jadi apabila penambahan input 1, outputnya kurang dari 1, seperti itu. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang fungsi produksi Cobb-Douglas atau CDPF. Fungsi produksi Cobb-Douglas digambarkan dengan persamaan berikut,
Q sama dengan A, K pangkat alfa kali L pangkat beta. Parameter fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan elastisitas output terhadap masing-masing inputnya. Diasumsikan konstan dan nilainya antara 0 dan 1. Berarti elastisitasnya antara 0 dan 1. Fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai asumsi bahwa jumlah parameter sama dengan 1, yaitu pangkat KL dan LB itu nilai alfa dan betanya itu adalah sama dengan 1. Terus fungsi Cobb-Douglas merupakan produksi homogen atau berderajat 1 atau homogen linear, di mana alfa plus beta sama dengan 1, maka dapat disederhanakan menjadi beta sama dengan 1 min alfa gitu kan. Jadi terbentuknya suatu persamaan baru, yaitu Q sama dengan A kali K pangkat alfa L 1 pangkat 1 min alfa, di mana 1 min alfa ini sama dengan beta. Kemudian jika input diperbesar sehingga menjadi Tx input semula, maka output juga menjadi Tx output semula. Ya, ciri khas fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu parameter alfa dan beta yang merupakan elastisitas output terhadap masing-masing inputnya bersifat konstan. Yang kedua adalah jika fungsi produksi Cobb-Douglas dimasukkan ke dalam model profit maksimum atau cost minimum, akan menghasilkan elastisitas substitusi yang konstan dan nilainya selalu sama dengan 1 atau gamma sama dengan 1 ya. Yang ketiga adalah fungsi constant elasticity of substitution production function atau CSPF. Merupakan bentuk produksi yang lebih fleksibel dari hasil pengembangan produksi Cobb-Douglas dengan persamaan berikut. Pada CSPF ini elastisitas substitusinya adalah 1 dibagi 1 plus theta, di mana Y itu adalah parameter efisiensi, gamma adalah parameter distribusi, theta adalah parameter substitusi. Ya, terdapat perbedaan antara CSPF terhadap fungsi Cobb-Douglas, yaitu pada CSPF elastisitas substitusinya belum tentu sama dengan 1. Kemudian kalau pada Cobb-Douglas elastisitas substitusinya selalu sama dengan 1. Yang keempat adalah variable elasticity of substitution production function atau VSFF. Jadi variable elasticity of substitution production function ini atau VSFF ini merupakan metode yang dikembangkan terhadap nilai elastisitas substitusi yang bervariasi pada rasio modal dan tenaga kerja yang berbeda. Ya, misalkan pada saat intensitas modal untuk produksi tinggi, maka semakin kecil kemungkinan untuk mensubstitusi lebih lanjut modal terhadap tenaga kerja kan. Ya, persamaan produksi VSPF ini adalah dengan model translog atau transcendental logarithmic production function, di mana persamaan dari Q-nya berupa log. Ya, kelebihan fungsi ini menghasilkan return to scale yang tidak sama untuk semua nilai input dan lebih fleksibel karena memiliki elastisitas yang bersifat variabel atau bukan konstan. Ya, kemudian kita akan masuk pembahasan technical progress. Technical progress merupakan kemajuan teknologi, merupakan sumber pertumbuhan output yang penting dalam produksi. Kemajuan teknologi dibagi menjadi 3, yaitu kemajuan teknologi hanya untuk meningkatkan efisiensi setiap unit tenaga kerja yang dilihat dalam modelnya tersebut. Kemudian kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas modal tanpa mempengaruhi tenaga kerja yang modelnya dapat dilihat tersebut. Q sama dengan F fungsi dari E pangkat MT, K, dan L. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi yang meningkatkan K dan L secara berimbang, yang dapat dilihat sebagai berikut. Oke, terima kasih
atas perhatiannya.